Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya menemukan satu buah video lucu banget. Kita anggap sebagai sebuah kelucuan yang kayak gini tuh ya. Jangan dianggap sebagai sebuah keseriusan. Karena kalau kita anggap sebagai sebuah keseriusan, maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Karena anggapannya narasi itu akan bisa mempengaruhi pemilih. Soal politik identitas ternyata sampai sekarang itu masih berkembang ya. Narasi-narasi pilih Anies maka masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Masih ada. Meskipun tidak diucapkan oleh Aniesnya, tidak diucapkan oleh Ganjarnya, tapi para pendukungnya. Ini yang kemudian problem di Anies itu ini pendukungnya ini nih. Susah dilepaskan dari strateginya yang sangat kuno dan memecah belah. Dan sampai sekarang masih dilakukan. Nah, ini baru namanya politik identitas, ya. Sekali lagi saya katakan, ini namanya politik identitas. Harus bisa membedakan mana politik identitas, mana orang yang sedang melakukan kegiatan yang berpotensi positif dan diterimanya oleh orang lain positif, sambil tidak membuat orang lain negatif atau mendiskreditkan yang lain. Harus bisa membedakan. Coba dengarkan ya sama-sama. Seorang ustadz di chat, di SMS sama kawannya. Isinya coba kita dengarkan nih. Banyak la ilaha illallah. Kemarin saya ngirim SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, 2024 kita milih, kita serapkan barisan untuk milih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Jadi dulu Anies Ganjar menentukan surga neraka, Pak. Kalau nak pilih Anies, pilih saja, tapi jangan jual neraka dan surga. Yang memecah belah umat nih, Pak. Ya. Itu loh, itu politik identitas itu kalimatnya salah satunya kayak gitu, bos. Ya, pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Ini kalimat memecah belah. Ini kalimat politik identitas namanya. Paham ya? Mau saya kasih contoh lagi? Banyak saya data-datanya nih. Cara atau ciri politik identitas, kalimat-kalimatnya mesti seperti apa? Salah satunya, saya kasih contoh kemarin. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena bila Engkau tidak memenangkan calon kami, aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Bayangkan, Tuhan aja mereka dikte. Tuhan aja mereka ancam, saudara. Ancam. Betapa tidak sopannya mereka. Itu kalimat politik identitas itu kayak gitu tuh. Bukan hanya manusia, Allah pun mendapatkan ancaman. Liar gak? Liar gak? Liar. Contoh lagi, politik identitas yang sekarang agak ramai. Pilihlah Anies Baswedan. Karena dia sebagai Imam Mahdi. Nah, karena kalau kau tidak memilih Anies, maka kau adalah Dajjal. Ini narasi-narasi kayak gini. Politik identitas tuh kayak gitu. Impact-nya memecah belah. Sekali lagi saya katakan, impact-nya memecah belah. Seperti ya, ada spanduk di masjid-masjid. Masjid ini tidak menerima, tidak menyolatkan pendukung penista agama karena munafik.
hanya karena gara-gara beda pilihan politik. Sesuatu yang sifatnya furu'iyah, ijtihadiyah, perbedaan pendapat, ya, lalu dikatakan sebagai seolah-olah persoalan akidah. Ini masalah. Ngerti ya? Itu politik identitas kayak gitu. Cobalah, saya berharap itu sebetulnya kepada Anies itu memberikan himbauan kepada pendukungnya. Jangan coba sekali-kali mengucapkan, menggait publik dengan memakai narasi-narasi agama. Karena jujur, itu bakal merugikan Anies sendiri. Satu kali lagi saya katakan, itu justru bakal merugikan Anies sendiri. Cap di jidatnya, kerma susah hilang, lalu para pendukungnya tetap seperti itu di dalam strategi menggait para pendukungnya. Ya meskipun Caimin sudah ada di sana, PKB udah aja di sana, tapi ketika para pendukungnya tetap aja seperti itu, maka semakin aja mengkristal cap bapak politik identitas di dahi Anies Baswedan. Makanya harus ada himbauan dong dari Pak Anies. Kalau memang sayang kepada umat, kalau memang tidak lagi akan membiarkan pendukungnya menggunakan politik identitas sebagai anak tangga menaiki dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Harus ada statement. Ya, harus ada statement, Pak. Menghimbau. Biar kita tahu bahwa memang Anies itu tidak sama dengan pendukungnya. Kalau memang tidak sama, kecuali memang sama. Itu loh. Ya Pak, mudah-mudahan ini video sampai ke Pak Anies. Sayang. Beliau kan sudah kemarin-kemarin ngomong, nggak kuat menghadapi stempel bapak politik identitas dari publik. Surya Paloh juga mengatakan memang berat ini. Cap bapak politik identitas untuk bisa dihapuskan dari Anies ini berat. Iya, kalau memang berat, ucapkan dong statement. Kalau memang itu merasa buruk, ya. Kalau itu dirasa buruk bagi Anies, ucapkan dong statement. Kalau itu merasa tidak mendapatkan keuntungan bagi Anies, ucapkan dong statement kan. Kabarkan ke publik, kabarkan kepada para pendukung fanatik Bapak Anies. Jangan sampai ada satu orang pun yang melakukan, yang mengucapkan, yang memakai narasi agama untuk mendukung saya. Apalagi mendiskreditkan orang lain. Jangan. Nah itu keren baru. Itu saya akan angkat Pak kalau memang Bapak mengucapkan itu, mengkampanyekan itu. Ya. Tapi ya, enggak. Sampai sekarang saya tunggu enggak ada statement. Yang dilakukan oleh Anies itu membantah. Mana ada saya melakukan politik identitas. Ya, saya itu kepada semua agama ketika memimpin DKI Jakarta bla 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 bla. Kan malah kayak gitu jawabannya. Sementara semua mata bahkan dunia juga melihat buat cara Anies menjadi gubernur DKI Jakarta ya kayak gitu. Para pendukungnya yang melakukan itu. Dan Anies menari di atas itu. Menikmati itu. Itu masalahnya, itu problemnya. Coba himbau Pak. Himbau Pak. Saya akan angkat di manusia plural di sini. Ya, di sini saya akan angkat. Kalau Bapak berani mengeluarkan pernyataan itu. Saya menghimbau kepada semua pendukung saya untuk jangan sampai mengucapkan dengan dalil mendukung saya dengan politik identitas. Coba. Ya, coba. Saya tunggu ya. Ya, saya tunggu ya. Bagikan ini mudah-mudahan nyampe ke Bapak Anies Rashid Baswedan yang kita hormati sama-sama calon presiden Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.